Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini luar biasa begitu kan. Kalau memang ini benar terjadi begitu. Tak terpengaruh putusan PN Jakpus ya, DPR hingga KPU sepakat pemilu di 2024 tetap lanjut. Wah, ini kan luar biasa begitu. Artinya DPR dan KPU sudah sepakat pemilu 2024 tetap lanjut begitu kan. Putusan PN bukan ranah mereka begitu. Ngapain kita harus mendengarkan itu begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa ya PN Jakpus itu siapa di balik itu semua begitu kan. Tidak ada kaitannya dengan itu begitu kan. Mungkin ya tidak tahu dengan undang-undang pemilu begitu kan. Ya karena undang-undang seperti ini ya penundaan pemilu itu ya melanggar konstitusi kita begitu ya, pada hakikatnya sekarang itu dibutakan dengan seperti itu begitu ya. Tetapi Partai Prima ya mengatakan bahwa tidak menunda pemilu, tetapi dia minta hak, katanya seperti itu begitu. Tetapi alibi-alibi seperti itu sudah ketahuan begitu ya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentarnya ya, tak terpengaruh putusan PN Jakpus, DPR hingga KPU sepakat pemilu di 2024 tetap lanjut. Wah, ini banyak sekali ya. Banyak yang menggonggong kafilah tetap berlalu. Lanjutkan pemilu urung. Lanjutkan. Jika DPR dan KPU berani melain ya harus rakyat konyol ini. Harus lanjut. Saya sudah dicoklit, ini banyak good, ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Yang diperjuangkan kami yaitu dari Prima adalah hak demokrasi politik ya. Kami yang diabaikan oleh KPUD ya. Kita semua patuh konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Namun secara substansi demokrasi adil tidak boleh secara sengaja diabaikan. Karena Partai Prima kan sudah 2 kali begitu kan. Diberikan kesempatan begitu. Kenapa kok tidak dimaksimalkan setelah diberi kesempatan itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali kalau hal-hal seperti ini terjadi begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan tetap lanjut ya dengan agenda kecurangan yang digawe oleh KPU. Banyak sekali pro dan kontra bahwa KPU tidak adil dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya KPU sudah memberikan kesempatan kepada mereka begitu kan. 2 kali malah ya. Tapi ujung-ujungnya tidak lolos. Yang lolos itu adalah Partai Umat begitu di situ begitu. Ya KPU dan DPR dan Bawaslu tetap jalan lurus begitu kan ya. Ya kalau memang dia ada sepakat bahwa putusan pemilu, penunda pemilu, ini kacau begitu kan, tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya tak terpengaruh putusan PN Jakpus ya, DPR hingga KPU sepakat pemilu di 2024 tetap lanjut ya. Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP bersepakat untuk tetap melanjutkan proses dan tahapan pemilu di 2024. Bahkan dia mengatakan meskipun Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat Jakpus memerintahkan KPU RI untuk menunda proses dan tahapan pemilu di 2024. Diketahui ya, saat ini KPU ini tengah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PN Jakpus tersebut. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja raker antara Komisi 2 DPR RI dan KPU Bawaslu DKPP di ruang rapat Komisi 2 ya DPR RI Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Prima ya, apalagi ya PN Jakpus ya, menurut saya pribadi itu melanggar konstitusi kita begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kenapa kalau tidak lolos ngapain masih sana sini cari keadilan, tahu-taunya sana sini begitu kan ya, minta penundaan pemilu dan sebagainya begitu kan ya. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi kalau memang tidak lolos di KPU ya silahkan begitu kan, ada kompetisi lain begitu di 5 tahunan lagi begitu kan. Karena pada hakikatnya menunda pemilu sama halnya menunda hak rakyat, pro rakyat begitu, kekuatan atau power di masyarakat sama halnya menunda itu begitu. Artinya apa selama ini? Di mana hak rakyat kalau memang ditunda? Apalagi ditunda 2 tahun begitu. Sama halnya PLT yang sekarang yang sebagai PJ sama aja menjadi gubernur 5 tahun begitu kan ya. Ya pada hakikatnya siapakah mereka yang bermainkan seperti itu? Pasti orang-orang yang punya kepentingan besar atau para oligarki yang sudah nyenyak tidur di kekuasaan lalu kemudian tidak ingin bangun di situ ya. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena langkah ini adalah langkah yang salah menurut saya ya.
Tetapi di sini disebutkan dalam undang-undangnya bahwa Komisi 2 bersama Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu di 2024 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu serta Perpu ya nomor 1, nomor 2 atau 2022 sebagai perubahan atas undang-undang itu, kata Ketua Komisi 1 DPR Ahmad Doli Kurnia. Doli menambahkan Komisi 2 ya DPR RI juga mendukung upaya hukum ya banding yang diajukan oleh KPU ke Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta terhadap putusan PN Jakpus tersebut. Diharapkan KPU bisa sungguh-sungguh dalam menghadapi proses hukum tersebut. Lebih lanjut, Doli meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP proaktif ya mengupayakan agar tahapan dan proses pemilu di 2024 tetap berjalan baik dan sebagaimana mestinya. Mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta berpartisipasi aktif guna menyukseskan pemilu tahun 2024 demikian, kata Doli. Ya inilah hak rakyat begitu kan. Ngapainlah kita harus menunda begitu. Nah, menunda juga butuh uang begitu kan. Ya pada akhirnya hak rakyat diberikan begitu kan. Otoritas atau power kekuatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah itu sendiri begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi selama ini ya menurut saya ya langkah ini penundaan pemilu itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahkan itu melanggar begitu. Ngapain kita lakukan itu? Di mana hak rakyat begitu ya? Ini yang seharusnya kita lakukan, bahwa memang benar-benar ada apa sih sebenarnya urgensinya untuk menunda pemilu, kan begitu logika kita begitu. Kalau ingin mencari keadilan bukan di PN Jakpus begitu kan, ya cari keadilan di KPU misalnya. KPU sudah memberikan itu begitu kan. Partai Umat juga awalnya kan tidak lolos, tapi tahu-tahunya sekarang sudah lolos begitu ya. Karena apa? Karena diberi 2 kesempatan di situ begitu. Ya artinya apa selama ini? Mari kita sadari betul begitu kan. Ya membuat partai itu tidak hanya tidak semudah membolak-balik telapak tangan, kan begitu logika-logika kita begitu kan. Tapi kan aneh, menurut saya pribadi aneh sekali. Karena apa? Karena di satu sisi kenapa kok ngotot sekali Partai Prima begitu kan? Dia kan partai baru begitu ya. Partai biru bisa menguasai seperti itu, apalagi PN Jakpus bisa dikuasai dan sebagainya begitu kan. Wallahualam. Tapi kehendak rakyat di mana hari ini begitu kan ya. Kalau memang ada berkomentar-komentar spekulasi di masyarakat bahwa ya Partai Prima adalah partai yang memang partai baru yang kemudian ingin mendalikan rakyat, ya saya rasa tidak begitu. Karena semuanya itu ada aturannya masing-masing begitu kan. Tidak mudah ya, tidak mudah membolak-balik telapak tangan merubah undang-undang pemilu ini begitu kan ya. Masih banyak pasal-pasal yang harus kita perbaiki itu, kecuali memang MK yang memutuskan itu begitu. Tahu sendiri siapakah MK begitu ya. Bisa saja ada penundaan pemilu dan sebagainya begitu kan ya. Wallahu a'lam begitu. Tapi kehendak rakyat di mana begitu ya. Kan pasti kalau memang ditunda pasti ada demo besar-besaran begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Dan suara netizen dimanapun kita berada, mari kawal terus ya dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita kawal terus channel ini untuk perubahan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.